Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari biar saat pagi hari ini kita yang boleh ada di rumah, bahkan kita yang boleh ada dimanapun, biar pagi hari ini kita boleh menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita percaya di bulan yang baru Tuhan Yesus tetap setia bagi setiap kita. Kita boleh merasakan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan mulai menaikkan ucapan syukur kita. Mari sama-sama kita boleh bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setia Tuhan. Bulan yang baru Tuhan kami boleh lewati di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan. Kami sungguh merasakan kebaikan Tuhan. Kami sungguh ya Bapa merasakan kesetiaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Biar saat pagi hari ini Tuhan kami boleh menaikkan ucapan syukur kami. Kami boleh mengatakan Tuhan Yesus Engkau Allah yang baik bagi setiap kami. Biar setiap pujian, setiap hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Dan kami akan mengiring Tuhan selama kami hidup, selama kami bernafas Tuhan. Kami akan tetap menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami ya Bapa. Kami siap Tuhan memuji memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan syukur kita ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu. Kami bersyukur. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu. Amin. Rasakan hadirat-Mu.
lepaskanmu, Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita sembah Dia, angkat sembah-Mu. Haleluya. Sikinalabaya sandalanamaya setiap pikiran kami Engkau dahsyat. Shinalarabaya, shikilarabaya, larabaya, sikinarabababababaya, sikinananana. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapan
naikkan syukur kami. Naikkan syukur kami. Takkan berhenti kami menyembah-Mu Tuhan. Naikkan syukur kami. Haleluya. Terima kasih. Shikilarabaya larabaya sikinalarabaya se. Shikinalarabaya sikinalarabaya larabaya sikinalarabaya se. Shikinalarabaya larabaya sikinalarabaya. Kami rasakan kebaikan-Mu. Shikilarabaya. Haleluya. Dengan apa kami membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan Yesus? Selain kami menaikkan ucapan syukur, selain kami boleh mengatakan Tuhan Yesus tetap baik, kami percaya Tuhan, apa yang terjadi saat-saat ini itu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Dalam masa-masa seperti ini Tuhan, kami akan terus mengandalkan Tuhan untuk menjadi sumber kekuatan bagi setiap kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami akan menang karena Tuhan menciptakan setiap kami untuk menjadi pemenang. Tuhan menciptakan setiap kami untuk menjadi kepala Tuhan, bukan menjadi ekor. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus ada bersama dengan kami. Kami percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan. Tuhan hadir. Kami yang sakit, kami boleh berkata kami sembuh Tuhan Yesus. Kami yang letih lesu, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Kami percaya ya Bapa, di dalam hadirat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, ada sukacita yang mengalir atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan menaikkan ucapan syukur yang terbaik hanya untuk Kau. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang boleh ada di rumah atau dimanapun, kita boleh sama-sama menaikkan ucapan syukur kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Katakan segala syukur-Mu pada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung, dan di bawah samudra. Mari angkat tanganmu, ku angkat padamu, mensyukuri rahmat. Mari kita melompat, melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Amin. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas, memuji Sang Raja di atas gunung, dan di dalam kami samudra. mengangkat tangan kami, angkat padamu, mensyukuri. Mari kita melompat, kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya
setianya, kasih setianya. Haleluya. Tuhan Yesus. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau dan beri. kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Karena Tuhan Yesus akan datang dan bertata dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Mari sama-sama yang ada di rumah kita boleh bertepuk tangan bersama. Kami memuji-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang besar bagi setiap kami. Woo! Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Sama-sama katakan, kami rindukan kebangkitan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Wow, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Sama-sama katakan, great is our God. Sorakan haleluya. Engkaulah pemilik kehidupan setiap kami Tuhan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Wow, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Kami rindukan kuasa lawan. Kami percaya kebangkitan pasti terjadi. Wow, oh, oh.
kuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dinyatakan, mujizat dinyatakan. Katakan, where is our God? Where is our God? Where is our God? Haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sangat besar bagi setiap kami. Ada sukacita Tuhan di rumah-rumah saat pagi hari ini. Saya percaya kita yang lemah, kita boleh dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Kita siapkan hati kita saat pagi hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar nama Tuhan, biar ada suara Tuhan yang boleh mengisi setiap kehidupan kita. Amin. Terima kasih ya Bapa. Mari Tuhan berfirmanlah, taburi setiap kami ya Bapa dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang meneguhkan setiap kami, firman Tuhan yang meneguhkan setiap jalan dan menguatkan setiap hidup kami ya Bapa. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Mari kita katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu, dan karya-Mu. Ku serahkan Hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda
bukti kebesaran-Mu. Amin Tuhan. Shikalarabaya. Sinalarabaya. Shikilarabaya larabaya. Sikilarabaya. Sikilarabaya. Shikilarabaya larabaya. Sikilarabaya. Shinalarabaya. Shikilarabaya larabaya. Sikilarabaya. Shikilarabaya. Sinalarabaya. Shinalarabaya. Amin. Engkau bersamaku. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Dan kami siap Tuhan pagi hari ini mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Pak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom, apa kabar semua? Tuhan Yesus baik buat kita semua, haleluya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk kepada kebenaran firman Tuhan, mari tangan saudara bersama-sama dengan saya kita angkat saudara. Ya, kita perkatakan tema kita 3, 2, 1. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Sekali lagi saudara yang dikasih Tuhan. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Amin. Kita percaya tahun dimensi yang baru, dalam tantangan yang baru saudara yang dikasih Tuhan. Dalam keadaan yang baru seperti ini saudara yang dikasih Tuhan. Kita siap bersama dengan Tuhan untuk menghadapi semuanya itu. Dan kita percaya saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan dibawa dalam Tuhan, dalam kemuliaan Tuhan yang lebih dahsyat. Kita boleh menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, ya ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita akan menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Itu adalah berkat-berkat secara rohani yang Tuhan berkati dalam kehidupan saudara berlimpah-limpah. Katakan berlimpah-limpah. 2, 3, katakan berlimpah-limpah. Amin. Tuhan sedang membawa kita menjadi kepala dan tidak menjadi ekor lewat proses yang sedang kita alami. Kita percaya di tengah-tengah goncangan ini saudara yang dikasih Tuhan, ketika iman saudara, iman saya, iman gereja Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan sedang digoncang dengan begitu luar biasa dengan pandemi COVID-19 ini saudara yang dikasih Tuhan. Kita boleh diingatkan bagaimana perjalanan seorang nabi Tuhan yang bernama Elia, saudara yang dikasih Tuhan. Kita diingatkan tentang perjalanan Nabi Elia yang begitu luar biasa saudara yang dikasih Tuhan. Dengan kasih setia Tuhan, diingatkan saudara yang dikasih Tuhan bahwa bagaimana sekarang ini saudara pengusaha, pendeta-pendeta, saudara yang dikasih Tuhan, ya orang-orang yang bekerja maupun gereja-gereja saudara yang dikasih Tuhan harus mengalami masalah saudara dengan apa yang namanya keuangan. Saudara yang dikasih Tuhan, suami istri dengan anak-anak tinggal di rumah saudara selama 24 jam dalam satu hari, itu juga akan menimbulkan satu konflik yang baru saudara yang dikasih Tuhan. Dan apa yang harus kita lakukan? Apa yang saudara dengan saya harus lakukan saudara yang dikasih Tuhan untuk meresponi keadaan yang seperti ini? Saudara, di dalam 1 Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-1 sampai yang ke-6 saudara yang dikasih Tuhan. 1 Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Saya akan baca lompat-lompat saudara yang dikasih Tuhan. Saudara bisa mengikutinya di rumah masing-masing. Nah saudara, saya baca ayat yang pertama, begini bunyi firman Tuhan. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkata Elia orang Tisbi dari Tisbi Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau
ku katakan. Saudara yang dikasih Tuhan, lalu saudara yang dikasih Tuhan, ini perintah Tuhan saudara buat Elia. Elia juga diperintahkan Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, untuk melakukan social distancing. Saudara, kalau kita dia melakukan ini karena perintah dari pemerintah, saudara, baik di pemerintahan pusat maupun di daerah, mengharuskan kita untuk berdiam, mengharuskan kita untuk ada di rumah, mengharuskan kita, saudara dengan saya, untuk stay at home, saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi Elia di ayat yang ketiga ini berkata, saudara, pergilah. Ini perintah Tuhan kepada Elia, saudara, untuk melakukan social distancing, saudara, ya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan, di sebelah timur sungai Yordan. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang keempat di situ dikatakan, engkau akan mendapatkan minum dari sungai itu, dari sungai Kerit. Saudara, Elia diberkati Tuhan dengan begitu luar biasa, dan burung-burung gagak, saudara, diperintah untuk memberi makan Nabi Elia setiap hari. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat yang ke-6, saudara, ya, berbunyi, saudara, pada waktu petang, pada waktu pagi, saudara, pada waktu petang dan pagi, burung gagak itu akan memberikan apa yang namanya roti, apa yang namanya daging, saudara yang dikasih Tuhan, setiap hari dalam kehidupan Elia. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, ya, ketika social distancing ini diberlakukan, saudara yang dikasih Tuhan, dalam masa PSBB yang diberlakukan oleh pemerintah, saudara yang dikasih Tuhan, ini membuat gereja-gereja, saudara yang dikasih Tuhan, tidak bisa melaksanakan ibadah seperti biasa, ibadah tatap muka, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, saudara, kita mengalami sesuatu yang luar biasa, saudara yang dikasih Tuhan. Kita berpikir, saudara yang dikasih Tuhan, sepertinya lewat PSBB ini akan menghambat pekerjaan daripada pemberitaan Injil. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau wadah ini, kalau pemberitaan Injil lewat media sosial, lewat YouTube, lewat live streaming, saudara yang dikasih Tuhan, lewat ibadah online yang sedang kita lakukan ini, saudara yang dikasih Tuhan, ini sedang dipakai Tuhan di mana-mana, saudara, lepas dari kontrol dan versi, saudara, yang terjadi. Tetapi percayalah, saudara, media sosial ini sedang dipakai Tuhan untuk ada di dalam pemberitaan Injil dengan begitu luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika diperlakukan PSBB, saudara, oleh pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, ini membuat saya secara pribadi, saudara yang dikasih Tuhan, ini ya tidak bisa buat banyak, saudara yang dikasih Tuhan. Saya adalah warisan dari orang yang konvensional, saudara, ya, ibadah dari zaman ke zaman, saudara yang dikasih Tuhan, harus tatap muka dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini, saudara yang dikasih Tuhan, harus ada ibadah dengan online, saudara, karena untuk memberkati jemaat-jemaat yang ada di rumah, yang sedang ada di dalam stay at home-nya ini, saudara, untuk memberkati saudara yang dikasih Tuhan. Nah, untuk itu, saudara yang dikasih Tuhan, tadinya awalnya saya bilang, aduh, gimana ya, harus ada rekaman, harus ini, harus itu, saudara yang dikasih Tuhan, ya, harus khotbah dengan bangku. Tapi saya percaya, saudara, saya tidak khotbah dengan bangku, saudara yang dikasih Tuhan. Saya khotbah dengan jiwa-jiwa yang hidup, saya khotbah dengan jiwa-jiwa yang penuh dengan pengharapan, saya khotbah dengan orang-orang yang hebat yang sedang menantikan firman Tuhan di rumah masing-masing. Nah, saya percaya lawatan Tuhan sedang tidak terbatas buat saudara dengan saya. Tuhan saudara dan Tuhan saya, Tuhan yang kita sembah, itu tidak terbatas dengan ruangan, tidak terbatas dengan tempat, saudara yang dikasih Tuhan. Sekalipun saudara sedang beribadah di dalam rumah-rumah saudara masing-masing, saya percaya lawatan Tuhan sedang bekerja menjamah saudara dengan begitu luar biasa. Dan saya percaya, saudara yang dikasih Tuhan, ya, media online ini, saudara yang dikasih Tuhan, sedang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Saudara yang dikasih Tuhan, berawal saya berpikir, saudara yang dikasih Tuhan, untuk apa dilakukan itu? Saudara, waktu kita beribadah tatap muka, ketika firman Tuhan disampaikan, ketika khotbah disampaikan seperti ini, saudara yang dikasih Tuhan, hanya terbatas kepada orang-orang yang ada di dalam gereja lokal tersebut, saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi ketika Tuhan pakai yang namanya media sosial ini, saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana Injil diberitakan, ya, dengan begitu luar biasa. Injil diberitakan dengan menembus batas tembok gereja yang luar biasa. Orang bisa mendengarkan pemberitaan Injil, saudara yang dikasih Tuhan. Dan kita percaya, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Yohanes pasal yang ke-17, ketika umat Tuhan bersatu, saudara yang dikasih Tuhan, menyelesaikan amanat agung, maka terjadi sesuatu yang luar biasa. Maka terjadi kegerakan Allah yang begitu luar biasa, saudara yang dikasih Tuhan. Saudara bersyukur bahwa lawatan Tuhan sedang terjadi.
kita akan bersama-sama dengan aras-aras gereja yang lain bersatu saudara dalam unity saudara yang dikasih Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung itu lewat media-media online. Tuhan sedang pakai dengan begitu luar biasa saudara yang dikasih Tuhan. Dan saya percaya Tuhan sedang bekerja dengan cara Tuhan yang luar biasa saudara. Dan saya percaya tanpa COVID-19 ini suara Tuhan saudara yang dikasih Tuhan hanya akan terdengar di dalam tembok gereja. Tapi kita bersyukur saudara, tanpa saudara dan saya sadari saudara, Tuhan sedang memakai apa yang namanya media sosial ini dengan begitu luar biasa. Saudara, Tuhan sedang bangkitkan Elia yang luar biasa pada zaman ini saudara yang dikasih Tuhan untuk menyampaikan Injil Tuhan, untuk menyampaikan pemberitaan Injil ini dengan berani, dengan wibawa, dengan urapan dari kuasa Roh Kudus sendiri saudara yang dikasih Tuhan. Walaupun harus melewati media sosial, saya percaya urapan Tuhan tidak pernah berkurang saudara yang dikasih Tuhan. Saudara percaya bahwa urapan Tuhan tidak pernah berkurang walaupun disampaikan lewat media sosial ini. Kita percaya Tuhan yang kita sembah itu sangat dahsyat dan luar biasa saudara yang dikasih Tuhan. Dan kita percaya bahwa panggilan gereja yang sesungguhnya yaitu untuk memberitakan Injil saudara yang dikasih Tuhan, ya, untuk memberitakan Injil sampai ke ujung-ujungnya bumi saudara yang dikasih Tuhan. Dan kita percaya biarlah kita dalam kesempatan ini boleh lebih banyak lagi dalam kesempatan kita berdiam diri di rumah, lebih banyak lagi kita merenungkan firman Tuhan, lebih banyak lagi waktu saudara yang dikasih Tuhan merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Nah Pak Ibu yang diberkati Tuhan, ada beberapa teladan yang harus saudara dengan saya bisa ikuti lewat seorang Nabi Elia saudara yang dikasih Tuhan. Yang pertama saudara yang dikasih Tuhan, ya, Elia itu taat sepenuhnya kepada Tuhan. Katakan 2-3, taat sepenuhnya kepada Tuhan. Sekali lagi, saudara yang dikasih Tuhan, taat sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Saudara mau taat sepenuhnya kepada Tuhan? Haleluya. Kita percaya saudara yang dikasih Tuhan, Elia saudara yang dikasih Tuhan dalam masa yang sulit, dalam mengalami masa distancing, saudara, social distancing ini, ya, dia berada di Sungai Kerit. Tuhan bilang kamu sembunyi di Sungai Kerit saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, ketika itu saudara, Elia juga diperintahkan Tuhan. Elia diperintahkan Tuhan untuk menolong janda Sarpat saudara, untuk menolong seorang janda yang ada di Sarpat saudara yang dikasih Tuhan, untuk memberi makan janda itu saudara yang dikasih Tuhan. Ini sesuatu yang begitu luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah ini juga berlaku dalam kehidupan kita saat-saat ini? Saat kita mengalami posisi yang sulit, saat kita mengalami masa-masa yang sulit yang seperti ini saudara yang dikasih Tuhan, semua orang sedang berteriak saudara dengan masa-masa kekeringan ini. Akibat dari dampak COVID-19 ini, orang boleh mengalami sesuatu yang ada begitu luar biasa, mengalami kesulitan-kesulitan yang terjadi. Tetapi sekali lagi saudara, di dalam masa-masa yang sulit saudara, kita mau taat sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti seorang Nabi Elia, dia taat sepenuhnya kepada Tuhan dengan begitu luar biasa saudara yang dikasih Tuhan. Dia taat ketika Tuhan perintahkan dia saudara yang dikasih Tuhan untuk pergi ke Sidon, saudara, berjumpa dengan seorang janda di Sarpat itu saudara yang dikasih Tuhan, dia lakukan, dia pergi saudara yang dikasih Tuhan. Dan ini mengajarkan buat saudara dengan saya sebagai gereja Tuhan di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini saudara, di dalam masa-masa yang sulit ini saudara yang dikasih Tuhan, mari kita juga boleh bisa memberkati saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita bisa menabur, mari kita bisa kerjakan apa yang kita kerjakan saudara yang dikasih Tuhan. Dan firman Tuhan mengingatkan saudara dengan saya untuk pikul salib saudara yang dikasih Tuhan. Saudara, banyak sekali orang di antara kita saudara yang dikasih Tuhan hari-hari ini yang tidak mau memikul salib. Hari ini saudara dengan saya diingatkan, seberapa uang yang saudara punya saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bisa berkati saudara, kita bisa berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan buat teman-teman kita yang ada di sekitar kita. Saya percaya saudara yang dikasih Tuhan, biarpun sulit bagaimanapun keadaannya, kita boleh bisa menjadi berkat. Amin. Saudara percaya dalam keadaan yang sulit ini Tuhan mau memakai saudara? Amin. Kita percaya saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan kita itu dahsyat. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan sanggup menolong dan memberkati saudara dengan begitu luar biasa. Kita percaya ada pemeliharaan Tuhan yang begitu amat sangat luar biasa. Ayat yang kelima saudara yang dikasih Tuhan, ya, di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang kelima berkata, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti yang firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi Sungai Keret di sebelah timur Yordan. Itu saudara yang dikasih Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ini saksi pemeliharaan Tuhan bahwa setiap pagi, ayat yang ke-6 saudara yang dikasih Tuhan, setiap waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan
ia minum dari sungai itu. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara dengan saya, mari dalam masa-masa yang sulit, saudara yang dikasih Tuhan, kita tetap menabur. Saudara mau menabur? Saudara mau menabur? Saudara yang dikasih Tuhan, saudara jangan pergi ke Mesir, saudara yang dikasih Tuhan. Saya sudah beberapa kali mengingatkan, jangan pergi ke Mesir. Mesir itu berbicara tentang dunia. Mesir itu berbicara tentang cara-cara dunia, saudara yang dikasih Tuhan, ya, memberkati kita. Kita percaya berkat kita ada di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati kita, saudara yang dikasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam masa-masa yang kering ini, dalam masa-masa yang sukar ini, saudara yang dikasih Tuhan, kita disuruh menabur. Dan kita percaya, saudara, ketika kita menabur, Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang menjadi bagian Tuhan. Dan kita akan mengerjakan bagian kita. Apa yang menjadi bagian kita, kita kerjakan dengan begitu luar biasa. Saudara percaya, saudara mau menabur? Saudara percaya, saudara mau memberkati? Saudara yang dikasih Tuhan, saya perlu ingatkan buat saudara dengan saya semua, khususnya buat Gereja Betel Indonesia Teluk Puyung, ketika engkau menabur, janganlah engkau pamer. Ketika engkau menabur, janganlah engkau mencuri kemuliaan Tuhan di dalamnya. Ketika tangan kananmu memberkati, tangan kirimu enggak usah tahu, saudara yang dikasih Tuhan. Artinya saudara yang dikasih Tuhan, sekarang ini banyak orang berlomba-lomba, saudara yang dikasih Tuhan, untuk memberkati pemulung, untuk memberkati orang-orang yang ada, yang berkekurangan, saudara yang dikasih Tuhan, lewat ojol, lewat apa saja, saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi harus dipoto, harus divideokan, saudara. Saya sekali lagi dengan segala kerendahan hati, saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara punya kesempatan untuk memberkati mereka, saudara tidak perlu untuk ada, ya, melakukan apa yang namanya foto, melakukan apa yang namanya video-video seperti itu, saudara yang dikasih Tuhan. Tangan kanan memberkati, tangan kiri saudara tidak usah tahu. Saudara percaya bahwa Tuhan saja yang akan memberkati saudara. Tuhan tahu saudara apa yang saudara lakukan dengan ketulusan. Ketika engkau melakukannya dengan ketulusan buat saudara, buat orang-orang yang kekurangan, buat saudara-saudara kita yang memerlukan, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan sudah mencatatnya dan Dia sudah memberkati saudara, dan Dia sudah memberkati saudara dengan cara Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi saya mau mengingatkan buat jemaat Tuhan di tempat ini, ketika engkau punya kesempatan, engkau tidak perlu melakukan apa yang namanya postingan-postingan seperti itu, saudara yang dikasih Tuhan. Sekali lagi maafkan saya, saudara yang dikasih Tuhan. Biarlah kita boleh berlaku sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika tangan kanan memberkati, tangan kiri tidak perlu tahu, saudara yang dikasih Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang akan memberkati kita dengan cara Tuhan yang begitu luar biasa. Mari naikkan pujian ini dari rumah saudara. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, saudara dengan saya harus berani menyatakan yang mustahil dan memberi kekuatan buat orang yang lemah, saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana seorang Nabi Elia, saudara, dia berani mengatakan sesuatu yang mustahil dan memberi kekuatan buat setiap orang yang lemah, saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana seorang Nabi Elia memberikan kekuatan buat janda di Sarfat itu. Dia berkata, berikan aku minum, ya, saudara yang dikasih Tuhan. Lalu janda Sarfat itu memberikan dia minum, saudara yang dikasih Tuhan. Lalu saudara yang dikasih Tuhan, selesai dikasih minum oleh janda di Sarfat itu, saudara yang dikasih Tuhan, Elia berkata lagi kepada janda di Sarfat itu, dia berkata, beri aku makan. Saudara yang dikasih Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa yang dikerjakan oleh seorang yang disebutnya janda di Sarfat ini, saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana? Saudara, dia bilang, Tuanku Elia, Tuanku Nabi, aku gak punya apa-apa.
Aku hanya punya segenggam ya tepung ini ya dengan sedikit buli-buli ya. Ini saudara dengan sedikit minyak ini. Setelah aku bikin kue untuk aku kasih makan untuk anakku dan aku, setelah itu aku akan selesai. Ayat yang ke-12 saudara yang dikasih Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 itu dikatakan bahwa setelah itu aku akan mati. Tapi kata Elia berkata seperti ini, jangan kamu takut, perbuatlah dulu untuk aku. Saudara, karena yang minta ini seorang nabi Tuhan, jadi janda di Sarfat itu saudara yang dikasih Tuhan, dia taat saja, dan saudara yang dikasih Tuhan, dia melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dia buat saudara yang dikasih Tuhan, ya, seorang janda itu memberikan makan buat seorang nabi Tuhan. Ini sesuatu yang begitu luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, berani mengatakan sesuatu yang mustahil buat setiap mereka yang lemah. Beberapa waktu yang lalu saudara yang dikasih Tuhan, ada seorang bapak, dia WA kepada saya. Dia berkata seperti ini, Pak, kita hidup bukan cukup hanya makan, minum, dan nafas. Kita juga perlu bayar sesuatu, kita perlu bayar SPP anak sekolah kita. Walaupun mereka belajar di rumah, tapi tetap mereka harus bayar uang sekolah. Kita harus bayar kontrakan, yang tinggal di rumah kontrakan, dia harus bayar kontrakannya, Pak. Harus bayar listrik dan lain sebagainya. Harus ada banyak kewajiban-kewajiban yang harus dibayar. Lalu dia bertanya saudara yang dikasih Tuhan, apakah mujizat itu masih ada? Ketika pertanyaan itu disampaikan buat saya, saudara yang dikasih Tuhan, saya berkata, Pak, mujizat sampai sekarang itu masih ada. Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus, itu adalah Tuhan yang hidup. Dia tidak tidur, dia sedang memberkati saudara, dia sedang memberkati Bapak, dia sedang memperhatikan Bapak. Ada pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Percayalah Pak, bahwa mujizat sampai sekarang ini masih ada. Itulah Tuhan kita. Dia sangat-sangat luar biasa. Dia sangat sanggup melakukan mujizat itu. Di dalam posisi-posisi yang seperti ini, saudara yang dikasih Tuhan, ya, mari kita mengandalkan Tuhan. Dan kita tetap percaya bahwa mujizat itu pasti ada. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika janda itu berkata, setelah aku makan dengan anakku, setelah itu aku akan mati. Elia berkata, bikin dulu buat aku, kasih makan aku dengan roti kecil itu. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika dia memperbuatnya, ayat yang ke-16, saudara yang dikasih Tuhan, dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-17 ini, tetapi ya tepung dalam tempayan itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Saudara yang dikasih Tuhan, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis-habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan pernah berkurang. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah Tuhan. Dan itu juga berlaku dalam gereja Tuhan yang ada di Teluk Puyung ini, saudara yang dikasih Tuhan. Dalam masa-masa yang seperti ini, saudara yang dikasih Tuhan, kita tetap percaya dan tetap mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan buktikan, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tetap pelihara. Mereka-mereka yang ada di dalam pastori, mereka-mereka yang ada sebagai seorang pelayan Tuhan. Sampai hari ini Tuhan memberkati dengan yang terbaik, saudara yang dikasih Tuhan. Dengan gandum, dengan minyak, dengan anggur yang terbaik, mereka diberkati Tuhan dengan begitu luar biasa. Dikatakan tepung dalam tempayan itu tidak akan habis-habisnya, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya itulah Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, baru tadi bendahara laporkan buat saya, Pak, keuangan gereja tinggal sekian. Haleluya. Ya, dia berkata, bagaimana nanti untuk bayar rekening listrik bulan depan? Saya percaya Tuhan pasti berkati kita dengan cara Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan di sini dikatakan tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan buli-buli itu tidak akan pernah berkurang. Itulah firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Nabi Elia. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tetap percaya dalam masa-masa yang seperti ini, saudara, mari kita memperkatakan sesuatu yang mustahil. Kita tetap percaya Tuhan, bahwa janji Tuhan itu ya, janji Tuhan itu amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan berjanji Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah, Tuhan pasti memberkati kita berlimpah-limpah. Dan kalau dia berkata tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dia tidak akan pernah berkurang, kita percaya Tuhan itu terlalu sanggup untuk menolong dan memberkati saudara dengan saya dengan caranya yang luar biasa, saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita memberikan kekuatan. Saudara yang dikasih Tuhan,
Mungkin kita lemah secara manusia, tapi spirit kita tidak boleh lemah. Spirit kita harus tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Saudara, tekanan boleh ada, situasi boleh berubah, keadaan boleh berubah seperti ini saudara. Keadaan saat seperti ini tidak nyaman saudara yang dikasih Tuhan. Kita tidak bisa kemana-mana saudara yang dikasih Tuhan. Kita dibatasi saudara. Kita harus ada di rumah, harus cuci tangan dan lain sebagainya. Itu kita kerjakan saudara yang dikasih Tuhan. Membuat sesuatu tidak nyaman dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi saudara yang dikasih Tuhan, saya mau mengingatkan buat saudara, mari kita berani menyatakan sesuatu yang mustahil. Kita boleh kuatkan rekan-rekan kita. Kita boleh kuatkan teman-teman kita. Kita boleh kuatkan orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman di kantor kita, rekan-rekan bisnis kita. Kita tetap percaya, kita boleh kuatkan mereka. Tuhan pasti sanggup menolong saudara. Tuhan sanggup memberikan pertolongan buat saudara. Tuhan sanggup memulai segala sesuatunya dengan sesuatu yang terbaik buat saudara. Mari kita berkatakan buat rekan-rekan kita. Kita percaya saudara yang dikasih Tuhan. Ya, situasinya boleh seperti ini saudara, tapi kita percaya Tuhan kita terlalu dahsyat di dalam menolong dan memberkati kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan yang ada di rumah, sekali lagi mari kita kuatkan rekan-rekan kita yang ada di sebelah kita. Suami boleh kuatkan istri, istri boleh kuatkan suami. Anak-anak boleh kuatkan papa mamanya, papa mama boleh kuatkan hati anak-anak. Nah, meskipun situasinya seperti ini, kita tetap percaya. Tahun depan kamu pasti kuliah. Tuhan punya banyak cara Tuhan bisa lakukan untuk memberkati kamu. Untuk tahun depan kamu bisa kuliah. Meskipun hari-hari ini ya situasinya seperti ini, kita percaya tangan Tuhan terlalu sanggup untuk menolong dan memberkati. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Saudara boleh menguatkan kami sebagai pelayan Tuhan di tempat ini. Dan biarlah jemaat boleh dikuatkan dengan firman Tuhan pada pagi hari ini saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita berkatakan sesuatu yang mustahil itu dengan begitu luar biasa. Elia berani memperkatakan sesuatu yang mustahil. Dan dia menguatkan janda di Sarpat itu saudara yang dikasih Tuhan. Dan saudara yang dikasih Tuhan, Elia tidak hanya memberkati secara jasmani, tetapi dia juga memberkati saudara yang dikasih Tuhan dengan keselamatan. Ketika semuanya berakhir saudara yang dikasih Tuhan, lalu janda ini punya anak sematawayang. Anaknya ini meninggal, saudara yang dikasih Tuhan. Haleluya. Baru ditolong, diberkati secara jasmani. Tetapi ayat berikutnya saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana seorang janda di Sarpat ini anaknya meninggal. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memberikan keselamatan. Tuhan menyatakan mujizatnya dengan begitu luar biasa. Dia berkata, mari berikan anak itu kepadaku. Saudara yang dikasih Tuhan, atas izin Tuhan, anak itu dibangkitkan dari kematiannya. Dan terpujilah nama Tuhan. Dan Tuhan mengalami sesuatu yang begitu luar biasa, saudara yang dikasih Tuhan. Di ayat yang ke-19, kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambil dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas. Dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan ayat yang ke-20, sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau akan menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya. Ayat 21. Lalu ia mengujurkan badannya ke atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Ayat yang ke-22, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu dipulangkan ke dalam tubuhnya, sehingga ia apa? Hidup kembali. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita percaya bahwa mujizat Tuhan pasti kerjakan di dalam kehidupan kita ketika saudara dengan saya berani mengandalkan Tuhan dengan begitu luar biasa. Yang terakhir saudara yang dikasih Tuhan, saudara dengan saya, dia berjanji buat saudara, mari kita berkomunikasi lewat doa. Saudara yang dikasih Tuhan, Elia adalah seorang yang begitu luar biasa. Dia adalah manusia seperti saudara dengan saya, manusia biasa. Tapi dia punya kekuatan doa yang begitu luar biasa. Dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Elia ini adalah seorang nabi Tuhan yang berani. Meskipun saudara yang dikasih Tuhan ada tantangan. Meskipun dia harus berhadapan dengan Ratu Isabel, saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi Elia tidak tergoncangkan imannya. Dia tetap berhadapan saudara dengan begitu luar biasa. Elia itu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dia berkata, kalau aku tidak katakan turun hujan, tidak akan turun hujan.
Saudara yang dikasih Tuhan, Elia tetap berdoa dengan tidak berjemu-jemu. Buktinya bagaimana saudara yang dikasih Tuhan? Ketika bujangnya diperintahkan oleh Nabi Elia untuk naik, saudara yang dikasih Tuhan, kamu lihat. Sampai 7 kali saudara yang dikasih Tuhan baru ada awan sekepal tangan. Dia berkata sebentar lagi akan ada hujan. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana saudara dengan saya jemaat Tuhan di tempat ini? Sudahkah saudara berdoa dengan tidak jemu-jemu? Ini banyak waktu di rumah saudara. Ini banyak waktu saudara dengan saya untuk ada di rumah. Ini banyak waktu saudara dengan saya untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan begitu luar biasa. Di dalam masa social distancing ini saudara yang dikasih Tuhan, mari kita pergunakan waktu yang terbaik untuk kita boleh menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan begitu luar biasa. Dan kita percaya ketika saudara dengan saya berdoa dengan tidak jemu-jemu, maka lawatan Tuhan terjadi dengan begitu luar biasa. Dan kita percaya saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita berdoa, Tuhan akan menyatakan sesuatu dengan jelas dalam hidup saudara dengan saya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau saudara belum peka juga mendengarkan suara Tuhan, mari masuk di dalam doamu, masuk di dalam doamu, masuk di dalam doamu lebih dalam lagi. Dan saudara percaya, saudara akan menemukan bagaimana Tuhan berbicara. Tuhan bisa berbicara dengan audible, Tuhan juga bisa berbicara dengan rekan-rekan kita, dengan keluarga kita, dengan anak kita, dengan istri kita, dengan firman Tuhan. Dia bisa sampaikan saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini biarlah kita boleh teladani iman yang dimiliki oleh seorang Elia. Dia taat sepenuhnya kepada Tuhan. Dia berani menyatakan yang mustahil saudara. Dia berani menguatkan rekan-rekannya saudara di dalam posisi-posisi yang lemah. Dan saudara yang dikasih Tuhan, Elia berkomunikasi lewat doa. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita pergunakan waktu yang ada ini untuk kita berkomunikasi kepada Tuhan. Saudara, kita percaya dunia belum berakhir. Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum Injil diberitakan ke seluruh dunia ini. Ketika Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia, barulah berakhir kesudahannya itu. Percayalah, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan pasti tolong kita, Tuhan pasti berkati kita. Seperti Paskah, Dia sanggup melewatinya. Kita ditolong Tuhan untuk bisa melewati COVID-19 ini dengan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Mari siapkan hati saudara untuk menerima tubuh dan darah Kristus lewat perjamuan kudus ini. Dan kita akan menerima pelayanan perjamuan kudus. Haleluya, haleluya Yesus. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita memperingati perjamuan kudus, saudara dengan saya diminta untuk mengenang kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Dia sudah mati di atas kayu salib. Dia teraniaya. Dia terluka. Dia korbankan darahnya, dia curahkan darahnya. Dia berikan nyawanya untuk menebus dosa saudara dengan saya. Dan bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saudara. Bilur-bilur Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa saudara dan dosa saya dan dosa gereja Tuhan. Dan bilur-bilur Tuhan Yesus saat-saat ini Dia sedang memberkati kekuatan yang baru buat saudara dengan saya dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Kita percaya kekuatan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan mengalir dengan begitu luar biasa. Mari Pak Ibu yang diberkati Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan. Kita koreksi pribadi lepas kepada pribadi.
Uraba shikidara laba shikidara laba shikidara laba shikidara laba sekara laba shikidara laba laba. Huri laba shikidara laba shikidara laba shikidara laba laba shikidara laba laba. Taris. Haleluya. 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 Yes. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Dosa-dosa kami sudah diampuni, kami yang sakit sudah dijamah disembuhkan oleh Tuhan, kami yang lemah sudah diberikan kekuatan yang baru, kami yang putus asa diberikan pengharapan yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang sanggup menolong, memberikan kekuatan buat setiap kami yang lemah, memberikan Tuhan penghiburan buat setiap kami yang putus asa ya Bapa. Kami percaya Tuhan darah-Mu Yesus mengubahkan akan setiap kehidupan kami dengan begitu luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari saudara yang dikasih Tuhan, saudara sudah siapkan tubuh dan darah Kristus, saudara siapkan hosti dan anggur saudara di rumah masing-masing. Mari kita angkat hosti saudara dengan tangan kanan. Saya membacakan kebenaran firman Tuhan buat saudara. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Haleluya. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, mari kita pecahkan tubuh Kristus, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini tubuh Kristus? Amin. Ya, haleluya. Mari kita makan sebagai persekutuan kita dengan tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. 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 Demikian juga ia mengambil cawan. Mari angkat cawan saudara dengan tangan kanan tinggi lewat kepala. Saya lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini darah Kristus? Untuk persekutuan kita dengan darah Kristus, kita minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari masing-masing bersyukur kepada Tuhan. Masing-masing buka mulut saudara berterima kasih kepada Tuhan. Berterima kasih, berterima kasih. Jangan diam, saudara buka mulut saudara. Dari rumahmu masing-masing mari engkau bersyukur. Mari engkau berterima kasih kepada Tuhan. Dengan apa yang Tuhan sudah buat. Dengan tubuh dan darah Kristus yang Tuhan sudah kerjakan dengan begitu luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segalanya yang Tuhan sudah berkati dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Hirabashikirara laba yaraba yaraba sikirara laba yaraba laba 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 laba. Hiralaba yarara laba 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 laba. Hiralaba laba 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 laba. Hiralaba laba 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 laba
Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu. Dia ada di sini, dia ada di rumahmu. Dia sedang memberkati saudara. Dia sedang rindu melawat menjamah saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah engkau terima kepenuhan Roh Kudus. Engkau terima kepenuhan Roh Kudus. Terima dalam nama Yesus. Terima, 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 terima. Masing-masing engkau dipenuhi dengan Roh Kudus. Masing-masing engkau dipenuhi dengan Roh Kudus. Masing-masing engkau dipenuhi dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang baru. Terima kasih buat sukacita yang baru. Terima kasih buat damai sejahtera yang baru. Bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan setiap kami yang sakit. Engkau yang sakit, kita percaya dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kamu sembuh. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kamu sehat. Kamu sembuh. Terima kesembuhan dari Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kesembuhan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa kesembuhan, mujizat kesembuhan terjadi. Kesembuhan ilahi terjadi dengan begitu luar biasa. Saudara dengan saya mengalami kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin saudara ada dalam banyak pergumulan. Haleluya, 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 haleluya. Kita percaya Tuhan kita ajaib. Dia sanggup menolong saudara dan memberikan jalan keluar dalam setiap masalah, dalam pergumulan-pergumulan ekonomi saudara. Kita percaya dalam masa-masa yang sulit ini Tuhan sanggup buka jalan. Tuhan sanggup campur tangan. Tuhan membuka jalan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Dia tidak terbatas di dalam menolong dan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan limpahkan, Tuhan curahkanlah berkat-Mu atas umat-Mu ya Bapa. Dengan anggur yang terbaik Tuhan, dengan gandum minyak yang terbaik, alirkan buat umat-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, engkau diberkati Tuhan dengan begitu luar biasa. Usaha pekerjaanmu diberkati Tuhan. Engkau terima berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Terima. Terima dengan iman, terima dengan iman. Dalam nama Yesus, engkau mengalami sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih buat tubuh dan darah Kristus yang kami boleh nikmati ya Bapak. Terima kasih buat anugerah keselamatan yang Tuhan boleh adakan bagi kami. Kami boleh makan sehidangan dengan Engkau. Kami boleh ada di dalam firman-Mu, firman-Mu ada di dalam kami ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menunggal di dalam kami di dalam Engkau ya Bapak. Apa saja yang kami minta, apa saja yang kami minta, Tuhan akan memperbuatnya sesuai seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala sesuatunya yang Tuhan berkati bagi kami. Engkau berkati tim Praise and Worship yang sudah melayani bersama dengan kami. Balaskan dan pulangkan kepada mereka ya Bapa, dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Berkat-Mu mengalir buat mereka berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kedangkan tanganmu, terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasihnya Tuhan, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberkati engkau dengan kasih karunia. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberkati engkau dengan damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, urapan penghiburan, penyertaan kuat kuasa Roh Kudus, mulai Maranatha sampai Kristus datang kali yang kedua, menjemput gerejanya di awan-awan yang permai. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.